Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pihak keluarga dari calon mempelai. Hadir juga pada kesempatan ini Ketua Majelis Ulama Negari Buya Israwati. Kemudian teristimewa kepada calon pengantin yang dirahmati oleh Allah. Puji serta syukur kita haturkan kembali ke hadirat Allah Ta'ala atas rahmat dan nikmat-Nya yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini walaupun barangkali cuaca kurang baik, namun nikmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sudah dibuka acara kita oleh pembawa acara, kemudian dibacakan beberapa ayat Al-Quran yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan acara kita diridhai oleh Allah dari awal sampai akhir. Hari ini kita akan melaksanakan proses pernikahan calon suami bernama Rafi Putra, anak dari Bapak Burhainis dan Ibu Yeti. Kemudian calon istri bernama Eri Rahmi Pujanti, Sri Rahmi Pujianti, anak dari Bapak Syamsiwir dan Ibu Erida, yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Sri Rahmi Pujianti, yaitu Bapak Syamsiwir bin Janas. Kemudian mahar berupa seperangkat alat sholat, dan yang akan bertindak sebagai saksi yang pertama tadi sudah dibacakan Bapak Eri Mulyono, kemudian Bapak Syamsu Aliza. Walaupun beliau berdua yang saya sebutkan yang kita tuliskan sebagai saksi, namun pada intinya kita yang hadir seluruhnya adalah saksi dalam pernikahan ini. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya bacakan khutbah nikah, walaupun tadi sudah mohon restu kepada ayah, kepada ibu masing-masing, saya mau bertanya dalam kita bersama kepada calon pengantin Rafi Putra, bersediakah menikah dan menjadi suami dari Sri Rahmi Pujianti? Sri Rahmi Pujianti bersedia menikah dan menjadi istri dari Rafi Putra? Calon suami, calon istri bersedia untuk hidup berdua rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Nah, sebagai bahagian dari pernikahan ini sendiri, aku bacakan dulu khutbah nikahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Surat An-Nisa ayat yang ke-34. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari
wa ahsanu lil farji. Wahai sekalian pemuda, wahai sekalian pemudi, kata Rasul, siapa saja yang telah sanggup ba'ah, siapa saja yang telah sanggup materi, siapa saja yang telah sanggup yang bukan materi, fal yatazawwaj, maka menikahlah, maka berumah tanggalah, kata Rasul. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena sesungguhnya menikah dan berumah tangga itu akan menjaga pandangan kita, akan menjaga fisik kita dari perbuatan maksiat. Hari ini Rapi Putra dan Sri Rahmi akan melaksanakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang diantara alasannya kenapa dianjurkan oleh Allah melakukan pernikahan rumah tangga, agar kita terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ini adalah anjuran, berarti ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena ini sunnah Rasul. Saran saya kepada calon pengantin, niatkanlah di dalam hati masing-masing menikah ini karena Allah. Wasmu syai'in ala qalbi, kesekian sesuatu yang ada di dalam hati kita masing-masing, inilah yang disebut dengan niat. Kalau mereka niat kita menikah karena Allah, mudah-mudahan selama Rapi Putra dan Sri Rahmi berumah tangga, Allah akan selalu memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut, diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi rezeki, dan rezeki kemudian diberi berkah oleh Allah. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah melalui pernikahan. Yang kedua, yang mau sampaikan, menikah itu tidaklah dicoba-coba. Orang menikah, awak menikah, kalau tidak seperti itu. Ada tanggung jawab, ada amanah yang akan dipikul. Rapi Putra sebagai seorang suami, ada amanah yang akan dipikul. Sri Rahmi sebagai seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Makanya tadi yang minta kepastian kepada calon suami, kepada calon istri, siap tak untuk menjadi seorang suami, siap tak untuk menjadi seorang istri. Pernyataan siap yang disampaikan tadi, tidak di mulut, tidak di lisan saja. Laksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami. Di antara tanggung jawab seorang suami yang pertama adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah apa? Nafkah lahir dan nafkah batin. Kemudian yang kedua, azankan dan nikahkanlah anak yang baru lahir. Kekahkan, khitankan dan nikahkanlah anak perempuan kandung. Ketika suami telah melaksanakan tugasnya seperti ini, tanggung jawabnya seperti ini, kemudian istri juga punya tanggung jawab. Istri yang pertama tanggung jawabnya adalah wajib punya patuh bagi istri kepada suaminya. Rasul pernah mengatakan, kalaulah aku diizinkan oleh Allah menyuruh makhluk yang satu sujud kepada makhluk yang lain, maka seorang istri akan aku suruh sujud kepada suaminya sebagai bentuk, sebagai gambaran harus patuh, harus taat kepada suami. Cuma ada batasannya, asalkan perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau suami melarang istrinya menutup aurat, suami melarang istrinya salat, ketika itu istri tidak wajib patuh kepada suami. Kenapa? Perintah suami bertentangan dengan perintah Allah. Allah menyuruh setiap hamba Allah yang Islam, yang balik, yang perempuan, kemudian Allah mintakan untuk menutup aurat, kemudian dilarang oleh suami. Ketika itu suami salah. Cuma ketika kita yakin suami kita salah karena Allah menyuruh menutup aurat, suami melarang menutup aurat, ketika itu tetap hargai suami kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai kepala rumah tangga, dan posisikan kita sebagai seorang yang dipimpin dalam rumah tangga. Inilah saya sampaikan dalam ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami adalah kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kamu adalah pemimpin, lalu akan diminta tanggung jawab apa yang kita pimpin. Istri kita tidak salat, kita juga tidak salat. Seorang suami, seorang ayah juga bertanggung jawab kepada Allah, karena istri adalah yang diamanahkan kepada kita sebagai seorang suami. Ada 2-3 orang anak dalam rumah tangga, dia tidak salat, anak perempuan tidak menutup aurat. Seorang ayah juga bertanggung jawab kepada Allah, berapa yang diamanahkan kepadanya. 3 orang anak termasuk seorang istri. Kalau seandainya ketiga-tiganya anak kita perempuan, istri tidak menutup aurat, 3 orang anak tadi tidak menutup aurat, satu kali mereka di rumah dan bertemu dengan orang yang bukan muhrim, dilihat auratnya seorang ayah, seorang suami bertanggung jawab kepada Allah. Kenapa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Beratnya seorang suami, iringilah dengan kepatuhan dan ketaatan seorang istri kepada suami. Ketika suami menyuruh istri sesuatu, niatkanlah taat kepada suami dengan cara beribadah. Niatkan beribadah kepada Allah dengan cara taat kepada suami. Yang kedua yang saya sampaikan,
layanilah suami, perhatikanlah suami, jaga kemuliaan rumah tangga. Kok teraga suami buat kue kerap bolu, teraga suami yang kue komik, sediakan kalau itu yang disukai oleh suami kita. Kalau orang berikan pelayanan, perhatikan dan menjaga kemuliaan rumah tangga. Suami kalau dilayani, diperhatikan. Kok tasim istri wa ambil saya, tasim suami istri wa ambil komik sekali. Hargailah apa yang telah diberikan, apa yang telah diusahakan oleh istri itu. Ada keseimbangan kebahagiaan, ada keseimbangan kesenangan tanggung jawab agar tercipta untuknya keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ketika punya seorang istri, didiklah anak dan susuilah anak selama 2 tahun berturut-turut. Ketika ikulah dilaksanakan, sempurnakan kebahagiaan Rapi Putra dan silaturahmi dalam rumah tangga. Belum ada hal lain yang mesti dilaksanakan. Yang pertama, walaupun telah sah menjadi pasangan suami istri, jangan lupa kita dengan ayah dengan ibu kita. Rapi adalah harapan ayah dan ibunya. Sri Rahmi harapan ayah dan ibunya. Ketika laksa menjadi pasangan suami istri, jangan mati dan berhenti menengok dan pun tidak. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan menghati, mengatakan cis kepada ayahnya bahwa surga tidak akan ditemui oleh sedangkan tadi. Makanya carilah keridhaan orang tua kita. Ridha Allah, ridha walidain, ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua. Selagi masih bisa berbakti secara nyata, bahagiakanlah mereka, bahagiakanlah beliau, senangkanlah hati beliau. Dan yang masuk dalam tubuh itu belasan dengan pasangan suami istri, tidak hanya 2 orang tua kita, tapi ada lebih. 2 yang pertama orang tua yang melahirkan membesarkan kita, 2 yang kedua orang tua yang melahirkan dan membesarkan pasangan kita, keempat-empatnya adalah orang tua kita. Bahagiakanlah mereka, carilah keridhaan mereka, dan jadikan diri kita berharga untuk ayah dan ibu kita dengan cara menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, ketika ada masalah dalam rumah tangga, ingatlah dirapi, ingatlah disirahmi. Jangan mudah mengatakan perceraian, jangan mudah minta perceraian satu-satunya benci oleh Allah. Selesaikan persoalan secara baik-baik, mengadulah kepada Allah. Allah yang memberikan kita masalah, Allah lah yang membantu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, termasuk kehidupan rumah tangga. Dan ketika hati-hati bergaul, hati-hati berteman dengan jenis, kemudian jangan berjudi, jangan minum minuman kare, jangan memakai obat terlarang, carilah rezeki yang halal. Yang terakhir, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu sehari semalam sebagai bentuk syukur, bentuk terima kasih gitu kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Rapi Putra dan Sri Rahmi Pujianti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Sebelum diserahkan kepada ayah dari Sri Rahmi Pujianti, Bapak Syamsibir, mari kita terlebih dahulu sama-sama beristighfar, sama minta ampun, sama berserah diri kita dulu kepada Allah, karena kita pasti banyak salah, banyak dosa kepadanya. Tolong diketika kepada yang mengucapkan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dipasangnya dalam hati Rapi Putra, Sri Rahmi Pujianti. Selanjutnya serahkan kepada ayah dari Rahmi, Pak Syamsibir.
taklim. Pada hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022, saya Rafi Putra binti Burhaimis berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Sri Rahmi Pujianti binti Samsir dengan baik, musyarah, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Sari Lama, tanggal 2 Desember 2022. Suami Rafi Putra. Yang dibaca Rafi Swantako, judulnya Sikap Taklid dalam rangka menjaga hak seorang istri. Kalau itu terlanggar, istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sebelum ditandatangani, kira-kira paham di Rafi yang dibaca Swantako atau masih ada ragu? Paham? Si Rafi Pujianti paham? Kalau paham, silakan ditandatangani dia.
Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dan kita serahkan buku nikah dan nanti menyerahkan mahar kepada istri, kita sejenak menundukkan kepala, menggunakan tangan kita memohon kepada Allah Taala untuk memimpin doa kita lakukan kepada ketua umat kita yang selalu kepada beliau. Serius, doanya. Astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang telah terjadi pada kesempatan ini, pernikahan antara puji dan suami. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah doa kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita sampai seumur hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في البدن وزينة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وذكرنا جنة مع الإيمان. اللهم سبنا مع الإيمان وارجعنا من الدنيا مع الإيمان وخاتم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم إني أسألك، اللهم ارفع الحجاب عن قلبي وثبت نور الذكر في قلبي واركب في كل جسد لك على كل شيء قدير. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. يا الله
ya Tuhan kami, pada ini kami bermohon bermunajat pada Engkau ya Allah. Berkahilah pernikahan ya Allah mereka ya Allah, anak cucu kami ya Allah, jadikanlah yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah serta rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah. Jadikanlah pernikahan ini ya Allah sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keturunan kami ya Allah keturunan yang soleh dan soleha ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, amin ya mujib as-sa'ilin. Rabbi subhanallah mata yatubu fiha salam wa yudaman alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian telah sah, telah resmi pernikahan antara putra dengan putri. Ibu, bapak, sebagai lawan tambah anak seorang lain itu di Bajarona, namun lawan tambah keluarga seorang lain ya Pak. Itu mengucapkan selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami tenamukan tua keado salah kurang janggal rasanya. Pelayanan kami dari awal sampai akhir kami mohon maaf. Akhiri dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan buku nikah dari Bapak Kawan kepada kedua mempelai. Baiklah, acara selanjutnya penyerahan mahar diserahkan kepada mempelai pria untuk menyerahkan